Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngantuk Pak. Ya siap-siap ya panitia banyak mutak cuma rasanya obat ini. Alhamdulillah alladzi jama'ana li hadza ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Hari pengenaan ayat itu ganti semua. Ingatan tahun pengenaan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sadaqallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wis ya semuanya ya. Ini jadi kimia. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para masyayikh, para ustaz, bapak-bapak, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Al-Baqiyatus Sholihah. Wabil khusus para guru-guru, para dewan guru, para masyayikh. Ini di depan saya ini para kiai guru. Ada Kiai Haji Ahmad Ali, Kiai Haji Ghazali, Kiai Haji Rojali, Bapak Kiai Haji Ghazali Sufyan, Bapak Kiai Haji Maksudra, Bapak Kiai Haji Mu'ad, dan semua Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Sederhana aja. Barangkali saya lebih tepat bukan untuk memberikan satu mau'idhah atau satu ceramah, lebih berkenan di kesempatan malam ini saya hanya ingin memberikan satu dorongan atau motivasi kepada kita bahwa ketahuilah hadirnya kita di tempat yang mulia ini, datangnya kita dari rumah ke tempat yang mulia ini adalah sebagai salah satu wujud bentuk kecintaan kita kepada alim ulama. Saya ulang, saya tidak ingin memberikan tausiah ya, tapi lebih mengarah kepada dorongan motivasi bahwa kita memang harus mencintai para alim ulama. Sebab apa Bapak Ibu, andaikan guru mutah ustaz ngomong semene, terus saya ulang, sudah baik, sudah saatnya kita untuk mencintai para alim ulama. Sebab apa?
andai dalam kehidupan ini tidak ada ulama, tidak ada kiai, maka pastikan seluruh perilaku manusia yang hidup di bumi ini laksana bahaim, laksana satu orang. Oleh karena itu kita datang sepakat bahwa pada pagi ini, bahwa pada malam ini kita datang sebagai bentuk perwujudan rasa cinta kita kepada para ulama. Nah, yang kita peringati pada malam ini adalah salah satu sosok ulama yang beliau kalau tidak salah meninggal tahun berapa? 1996 ya. Pak Ustadz Jiban, benar nggak Ustadz? Ya, ini urutannya begini, dicek nih. 95 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. 95 ayahanda almarhum Bu Almarhumah Abah Haji Payuni meninggal. Terus tahun berikutnya, satu tahun berikutnya almarhum Bu Almarhumah Abah Kiai Haji Mu'alim Abdullah. Tahun berikutnya almarhum Bu Almarhumah Mama Kiai Haji Ahmad Qayyum. Semuanya masih banyak para ulama dicek. Hanya memang kalau saya ingat yang banyak memiliki santri karena tersedianya sebuah pendidikan pesantren beliau ya. Jadi beliau ini pernah menjadi gurunya para santri yang ada di Cegin dengan 3 tahapan. Cerita aja yang cerita ya, nah Haji Bauli cerita itu ya. 3 tahap. Beliau ini pernah melakukan kebaikan terhadap kehidupan umat dengan mempunyai santri-santri yang ngaji. Menurut cerita dari orang-orang tua, telah mengajarkan umat 3 tahap. Tahap pertama generasinya Bapak Kiai Haji Hambali. Masih banyak yang lainnya tuh, Lurah Najmudin, almarhum Kang Mahfud dan seterusnya. Namun pada saat itu belum membuka pesantren, ngajar apa dagang, kalau sore pulang ngaji itu santri-santrinya itu. Gitu. Yang kedua, terhenti kegiatannya, belum tertarik, belum terdorong untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa belum? Ya mungkin dengan kesibukannya. Maka yang kedua kosong bertahun-tahun. Yang kedua sejalan dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Huda 1982. Saya disuruh almarhum, kami disuruh almarhum Bapak Haji Buaiti, Bapak Haji Majubi, Bapak Haji Sandani disuruh ngaji. Jadi tahap kedua santrinya nggak banyak lurah, nggak banyak santrinya, cuma 4. Saya, Bapak Ustadz Suki Fauzi, Bapak Saifuddin almarhum, kalau nggak salah satu lagi Bapak Ustadz Ahmad Zarpon. Tempat ngajinya belum punya pondok, ini ngarep sesoro, sing diurukaken loro, ini kono fikih ini ayat bersih. Saya selesai lulus SMP, melanjutkan ke Bogor. Begitu 2 tahun saya pulang, alhamdulillah sudah berdiri bangunan pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Saya bangga, banyak banget santrinya.
termasuk Ustaz Karsan itu ya pada ngaji itu sudah berdiri. Nah ini, jadi beliau ini jasa kebaikannya luar biasa ya. Beliau ini jasa kebaikannya menunjukkan jalan minaz zulumati ilan nur, itu ada pada masa-masa 3 tahap, termasuk beliau ini keilmuannya dibutuhkan di masyarakat Ceger. Maka saat itu tahun itu, maka ulamanya adalah almarhum wal maghfur lahu Mama Kiai Haji Ahmad Qalyubi, hidup di Ceger ya, itu, dan santri-santrinya sudah cukup banyak. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau berterima kasih, terutama dalam hal keilmuan. Nah, hari ini kita datang adalah sebagai bentuk perwujudan terima kasih kita kepada beliau, karena beliau sudah banyak menanam jasa-jasa kebaikan. Maka tidak salah kalau malam ini kita semua sudah melakukan sesuatu yang baik. Kirim doa, udah tadi ya baca Yasinnya dipimpin oleh Bapak Syekh Abdul Jajah ya. Nah ini, ketika saya akan berangkat ke Bogor, beliau memberikan pesan. Pesannya dikutip dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomongin ke orang aki-aki, orang berpikir makanya di PCIB. Do, namun sirah ngalining Bogor, terus akan ngaji aja kontrak doang. Gelat pondok pesantren sing belajar menggunakan metodologi utawi ikum pon bahasa niku. Nah, apa pesannya yang beliau sampaikan yang terasa pada diri saya? Itu hadis yang saya bacakan tadi ya. Di mana saja kita bertempat, di mana saja kita berada, jangan lupa dikatakan hadis yang tadi dibacakan, kun aliman, jadilah kalian itu menjadi orang yang alim. Untuk menjadi orang yang alim bukan hal yang gampang, karena orang itu harus memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Kalau agama ya otomatis harus ke pesantren. Kalaupun tidak ke pesantren, ngaji kalong di kampung yang ada. Oleh karena itu, sesuatu yang baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya memang tidak bisa pesantren secara khusus, menjadi pesantren mukim, ya manfaatkan guru-guru yang ada. Di orang TK khususnya nih, orang TK khususnya ada 2 pesantren nih. Ada 3 pesantren Al-Ikhlas, Bapak Haji Mu'ad siap untuk membimbing ibu-ibu. Kemudian pesantren Nihayatul Amin, Bapak Kiai Haji Ahmad Rojali juga buka. Nah di sini nih pesantren Al-Baqiyatus Sehat. Yang paling penting, jangan biarkan anak kita ibu-ibu tidak mau masuk pembelajaran agama, khususnya cara-cara pesantren. Karena saya salut dengan pesantren itu tergali semua pengetahuannya. Itulah kelebihannya, karena di pesantren itu diajarkan sorok, diajarkan nahwu, macam-macam fikih tauhid. Ini kelebihannya. Makanya saya pernah berdialog dengan teman saya pada saat itu sarjana di Bogor, lulusan Ibnu Khaldun. Dia mengukur cerita Isra itu, dia mengukur, ya intinya orang ini kurang beriman. Mengukur Isra itu sesuatu cerita yang tabu. Kenapa? Di luar daya nakal, ya, di luar daya nalar. Mana mungkin Isra itu berangkat hanya dalam waktu beberapa menit dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke langit-langit Sidratul, sesuatu yang sulit dicerna dengan daya akal. Saya jawab,
Makanya Kang, kalau belajar agama itu jangan cuma menggunakan kemampuan menerjemahkan. Monggo bacanya, saya anggap baca. Dia keluarkan mana dasarnya ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Boleh jadi kita harus wajib percaya kepada itu kalau kita sudah sampai. Bosan. Ya. Udah sekarang artinya ini bukan Mama Haji baru, ini bukan nih. Ini mah ngomong sama teman saya yang meragukan tentang keberangkatan Isra dan Mi'raj. Cukup jawabannya sederhana. Saya hanya mengangkat Ustaz, cukup. Ustaz, alhamdulillah. Sederhana lagi. Pak Sarjana, makanya kalau dalam pesantren itu dipelajari kata asro itu jika dihitung hurufnya sekian. Jika dibuang kata asronya, amdanya dibuang, tinggal apa? Sarok mas. Kalau diartikan sarok mah berangkat dewekan, kalau tambahin asrona menjadi ada yang memberangkatkan. Itulah saya salut dengan metodologi pendidikan di pesantren-pesantren. Artinya ibu, bapak, yuk kita lakukan. Nah, hari ini kita sama-sama ya datang ke sini untuk mendoakan almarhum, mudah-mudahan almarhum wal maghfurah ya. Kemanfaatan ilmunya dan barokah ilmunya diturunkan oleh Allah dan dirasakan kepada kita, bisa mendorong kaum-kaum selanjutnya regenerasi untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik dunia ini. Hadirin rahimakumullah, saya nggak panjang lebar lah. Alhamdulillah ceritanya sudah sampai belakang. Alhamdulillah beliau lancar ya, tidak ada gangguan dan mudah-mudahan bisa memberikan nasihat kepada kita. Dengarkan ya, dengarkan. Insya Allah banyak manfaatnya kita bawa pulang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.